Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Pak Yos Franstoni pada mapel Informatika kelas 8 bab 7 Algoritma Pemrograman. Pada pembelajaran kali ini kalian harus mampu untuk melanjutkan pemrograman dengan Scratch dan mengenal bahasa atau tools baru yang sejenis dengan Scratch yang disebut dengan Blockly, di mana Blockly lebih dekat ke bahasa pemrograman prosedural. Bermain itu memang asik dan menyenangkan. Apakah saat bermain games kalian memetik pelajaran dari permainan itu? Ada beberapa permainan yang juga dapat mengasah kemampuan pemrograman. Salah satunya adalah Blockly Games. Berbagai konsep dasar pemrograman seperti perjabangan dan perulangan dapat kalian pelajari melalui games tersebut. Bagian mana yang paling menarik dan menantang? Pada materi algoritma dan pemrograman kelas 8, kurikulum Merdeka dalam buku cetak yang dikeluarkan oleh kementerian ada konsep sebagai berikut. Nanti kalian akan mempelajari yang pertama adalah Scratch lanjutan atau yang biasa disebut dengan eksplorasi lanjutan Scratch. Kemudian Blockly dan robot Ozobot. Dalam Scratch lanjutan kalian harus bisa membedakan dan bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kode, kontrol input dan variabel, dan kemudian adalah kode custom block. Dalam Blockly kalian akan belajar tentang pemrograman prosedural, Scratch dan Blockly Games, dan pada robot Ozobot ada garis lajur Ozobot, lajur warna Ozobot, dan kecepatan Ozobot. Anak-anak hebat, mari kita eksplorasi lanjutan Scratch. Dalam materi ini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui, yaitu apa yang dimaksud dengan input, variabel, kontrol, dan custom block. Yang dimaksud dengan input adalah sebuah proses yang digunakan untuk meminta masukan dari pengguna dan hasil masukannya akan disimpan dalam sebuah variabel. Variabel adalah sebuah nama yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Dan nilai yang disimpan dapat diubah dengan block atau yang biasa disebut set variable to atau change variable by. Kode kontrol pada Scratch dapat mengatur jalannya program, yaitu pengulangan dan kondisi. Sedangkan custom block adalah sebuah blok pada Scratch yang dapat kalian buat sendiri dan dapat disesuaikan fungsinya. Sedangkan perintah yang dipahami oleh komputer biasa disebut dan dikenal dengan istilah kode. Kode custom block apabila kode yang sama untuk dapat digunakan beberapa kali, maka dapat menggunakan custom block pada Scratch. Dengan custom block dapat membuat blok sendiri yang nantinya dapat berisi blok lainnya juga. Custom block juga dapat menerima input sehingga instruksi atau perintah di dalamnya dapat dijalankan dengan nilai yang berbeda. Misalnya, jika di dalamnya ada move x steps dan x diberi dengan nilai 5, maka sprite akan bergerak sejumlah 5 langkah. Jika diisi dengan 50, sprite akan bergerak sebanyak 50 langkah. Inilah yang disebut dengan parameter. Parameter itu seperti parameter A dan B dalam persamaan, misalnya fx sama dengan ax plus b, di mana A dan B dapat diganti-ganti untuk mendapatkan persamaan linear yang berbeda. Misalnya fx sama dengan x plus 10 atau fx sama dengan 9x plus 25. Perhatikan pada gambar di bawah ini, akses dari menu My Blocks, lalu pilih Make a Block. Setelah mendefinisikan custom block sebagai blok yang kalian tentukan, kalian dapat melakukan beberapa instruksi yang disimpan dalam blok khusus tersebut.
dan saat nama blok tersebut dipanggil, disebutkan pada blok lain, semua instruksi di dalamnya akan dijalankan. Kostum blok ini juga dapat menerima input yang akan dianggap sebagai parameter, hingga hasil dari kostum blok ini dapat lebih dinamis. Perhatikan gambar di bawah ini dari hasil variabel kostum blok, di mana bisa ditambahkan dalam blok maju memiliki parameter X, di mana nilai X akan digunakan sebagai berapa banyak spread harus bergerak maju. Kemudian kostum blok dipanggil dengan ketika tanda spasi pada keyboard ditekan, blok maju dipanggil dan diberi parameter 5. Nah, anak-anak hebat semuanya, setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tadi, mari kita buka aplikasi Scratch. Kemudian silakan kalian praktekkan sebuah proyek dengan skenario aktivitas. Buat sebuah proyek Scratch baru di mana sprite Cat Simeong sudah aktif untuk dapat digunakan. Pada kode program Simeong, kalian akan membuat dua buah kostum blok, yang satu tanpa parameter input dan yang satunya lagi menggunakan parameter input. Kedua kostum blok ini fungsinya mirip, yaitu melakukan pergerakan supaya sprite dapat melompat. Apa itu melompat? Yaitu naik lalu turun kembali ke posisi semula. Untuk memudahkan pelatihan kalian, perhatikan langkah-langkah sebagai pedoman untuk mengerjakan aktivitas. Yang pertama, buat proyek Scratch baru. Yang kedua, pada sprite Cat Simeong, buat sebuah blok baru menggunakan make a block dalam variabel yang bernama jam. Blok jam ini akan memiliki beberapa fungsi, yaitu mengeluarkan suara meow dan melakukan animasi melompat, posisi Y bertambah 50, kemudian kembali ke titik awal. Yang keempat, panggil blok jam ketika spasi pada keyboard ditekan. Buat kostum blok baru bernama jam with height. Pilih add new and input number or text dan beri nama height. Duplikasi fungsi pada langkah-langkah untuk ditempatkan pada blok jam with height. Ubah nilai 50 dengan variabel height dari parameter custom block. Dan yang terakhir, panggil blok jam with height ketika tanda panah atas pada keyboard ditekan. Demikian tutorial dari Pak Yos. Silakan kalian buka aplikasi Scratch dan kerjakan skenario yang telah diberikan. Selamat mengerjakan, terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan share. Karena apa? Dengan subscribe maka kalian akan dapat mendapatkan informasi-informasi berikutnya tentang kurikulum mereka, khususnya materi kelas 8. Selamat, semoga bermanfaat, dan selamat belajar.